Inilah yang berakibat pada praktek demokrasi yang buruk. Indonesia hari ini adalah terbukti telah gagal mensejahterakan rakyat. Demokrasi yang saya katakan tadi telah gagal mensejahterakan rakyat. Lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tantangan pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Sesungguhnya bagi pengelola negara yang telah menabrak konstitusi dan menyandang cacat moral dalam pengelolaannya, maka sejatinya tidak lagi memiliki kekuatan apapun sebagai penyelenggara negara yang telah jatuh martabatnya. Di sisi lain, yang saya katakan tadi, ancaman juga bisa datang dari dinamika stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sendiri. Kita harus berkaca dari negara besar, komunis Uni Soviet. Siapa yang menyangka negara yang begitu besar kuat bubar pada tahun 1991. Hanya bertahan 74 tahun saja. Hanya 74 tahun saja. Kemudian, saya harus jujur bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Yang saya katakan stabilitas dalam negeri ini terganggu. Pada hebatnya persoalan dasar yang dihadapi bangsa ini adalah pilihan demokrasi yang aneh bin ajaib ditetapkan oleh elit politik saja dan telah jauh melenceng dari konstitusi, proklamasi kemerdekaan, dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang berakibat pada praktek demokrasi yang buruk. Indonesia hari ini adalah terbukti telah gagal mensejahterakan rakyat. Demokrasi yang saya katakan tadi telah gagal mensejahterakan rakyat. Sedangkan negara kita ketahui bersama dililit hutang yang sangat besar dan akan menjadi beban bagi beberapa generasi yang mendatang. Yang sangat aneh, demokrasi Indonesia kini telah menjalankan praktek demokrasi yang lebih liberal dari asal demokrasi itu sendiri di Amerika Serikat, sehingga melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Praktek demokrasi kini juga telah mengkhianati prinsip dasar demokrasi, yaitu trias politika. Seperti kita ketahui bahwa presiden sekarang tidak dikontrol oleh MPR, ya berjalan sendiri aja. MPR hanya diam saja dan bersuara ketika anggarannya tidak dikurangi. Sedangkan DPR, yudikatif, legislatif, di situ ibaratnya parpol berkumpul di situ, yang jelas telah dilucuti kewenangannya. Sama-sama kita tahu hak-hak konstitusinya sudah dikebiri lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kondisi kedaruratan COVID-19. Hanya bisa berdiam diri. Di samping itu, legislatif juga sudah masuk dalam pelukan eksekutif, di mana 82% sudah menjadi koalisi kabinet gemuk. Sehingga dukungan DPR pada presiden ini tidak mungkin mereka melakukan check and balance. Kondisi yang demikian tentu saja tidak baik, terlebih diwarnai juga yang sering saya katakan politik biaya tinggi. Akibat ketetapan threshold dalam pemilihan legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan. Sementara dalam pemilihan yudikatif, baik kejaksaan, hakim, kepolisian, sangat ditentukan oleh legislatif dan eksekutif. Sehingga trias politika menjadi tunggal politika. Itulah yang dikatakan munculnya antara pengusaha dengan kuasa menjadi satu yang kita sebut oligarki. Dan tentunya untuk melanggengkan dominasi ekonomi dan kekuasaan. Jadi memang kondisi di negeri kita sekarang ini demikian, ekonomi dan kekuasaannya dipegang oleh segelintir orang saja. Nanti akan bisa kita buktikan. Dan kondisi semakin parah, pengelolaan negara sudah melanggar rule of the law, rule of the game yang terdapat dalam pasal-pasal konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ibaratnya negara dijalankan dengan maunya sendiri, dengan cara pendekatan apa saja, sesukanya lah. Senat sendiri pokoknya. Pemerintah dan DPR telah terlibat dalam berbagai persekongkolan jahat dalam penetapan undang-undang yang jelas melanggar konstitusi dan merugikan rakyat, yaitu dibuktikan dengan Undang-Undang Ciptaker yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan, walaupun masih berlaku selama 2 tahun, anehnya.
Dan belum lama ini juga suatu hal yang aneh terjadi. Ini suatu hal yang tidak memasuk logika berpikir orang yang normal, di mana DPR telah merubah peraturan nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR hanya demi memberikan landasan hukum bagi penetapan panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara. Jadi tindakan DPR ini jelas tidak taat azas dalam jalankan konstitusi. Bahkan ditetapkan juga undang-undang ini, yaitu Tatip ini berlaku surut. Hal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh DPR yang merupakan wakil rakyat yang terhormat. Dapat dikatakan ugal-ugalan. Parahnya, para penyelenggara negara juga telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai dalam pengelolaan negara yang jujur, bertanggung jawab, sehingga telah terjadi berbagai penyimpangan, praktek korupsi yang merajalela, lebih buruk dan lebih jahat dibanding Orde Baru sekalipun. Karena nilainya lebih tinggi, caranya pun lebih tidak manusiawi kalau saya bilang gitu, dan fanatis, serta dilakukan dengan berbagai motif lebih canggih. Saya katakan sangat jahat karena korupsi yang ugal-ugalan itu dilakukan oleh para eksekutif dan politisi dan dijalankan saat krisis di mana rakyat tengah dirundung wabah, rakyat telah berjuang hidup atau mati, dihimpit ekonomi, serta sangat membutuhkan pertolongan dan kehadiran negara. Dan yang sangat memperhatikan justru pada saat itulah menteri yang harusnya menolong rakyat melakukan korupsi. Dan sulit juga dikatakan dengan logika juga bahwa dalam pengaturan dan penetapan penjualan PCR yang sangat mahal ditetapkan dalam sidang kabinet pada rakyat dalam kondisi sedang sekarat menghadapinya. Bisa kita bayangkan, kita merasa sakit flu, pusing, akan mengecek ke rumah sakit harus dengan PCR. Biaya rumah sakitnya tidak semahal PCR-nya pada saat itu. Ini yang terjadi, yang sama-sama mungkin bisa jelaskan nanti dari luar negeri bagaimana. Melihat ini atau mendengar ini, saya pikir akan lebih jernih. Untuk itu jelas ada yang salah dalam cara pemerintah merespon atau mengatasi pandemi. Lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tantangan pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Sesungguhnya, bagi pengelola negara yang telah menabrak konstitusi dan menyandang cacat moral dalam pengelolaannya, maka sejatinya tidak lagi memiliki kekuatan apapun sebagai penyelenggara negara yang telah jatuh martabatnya. Inilah yang sekarang menyedihkan, sehingga masyarakat banyak menentang kebijakan-kebijakan pemerintah secara nyinyir. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dari ini semuanya, di tengah kondisi yang tidak menentu ini, kita semuanya memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Bayangkan suatu negara dengan yang disampaikan topik ini, secara internasional, nilai tentang hak asasi manusia negatif. Pengangguran bertambah, berarti kemiskinan bertambah. Kemudian keterbukaan nilainya merah, kebebasan internet nilainya merah, Gini rasio kesenjangannya tinggi, dan demokrasi pun nilainya merah. Dari akumulasi ini ditambah dengan hutang yang sangat luar biasa, mencapai 40 lebih dari PDB, akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan menghilangkan harapan pada generasi muda. Karena justru pengangguran yang banyak adalah umur antara dengan 17 sampai dengan 30 tahun, usia produktif, di mana kita bonus demografi. Kemudian kita tahu sama-sama sejak tahun 2009 sampai dengan terakhir, pembelahan kita semakin tinggi. Suatu negara di mana persatuannya terpecah belah, kemudian masyarakatnya, utamanya generasi mudanya, kehilangan harapan ke depan. Ini suatu dua poin yang sangat berbahaya tentang masalah pertahanan dan keamanan. Maka ada pendidikan, karena pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen 2 kali, bahwa sistem pertahanan kita ada pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri menjadi komponen utama dan rakyat sebagai komponen cadangan atau pendukung. Inilah yang menjadi sesuatu yang saya khawatirkan. Namun kita semuanya memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk segera mungkin menemukan solusi terbaik tentunya bagi perjalanan bangsa ini, mencari jalan untuk menyelamatkan bangsa ini, dan tentunya untuk menyelamatkan anak cucu kita dan memastikan anak cucu kita, generasi muda ke depan, tidak lebih buruk dari yang kita alami. Tentu mungkin kita harus kembali ke demokrasi khas ala Indonesia, yaitu demokrasi yang memandukan antara demokrasi ala Barat dan demokrasi budaya ala Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Jadi musyawarah untuk mencapai mufakat seperti yang tertera dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prakteknya yang saya katakan tadi, di Amerika pun tidak seperti kita, bebas. Jadi kita harus memadukan antara pemilihan atau pemilu dan musyawarah dalam memilih pemimpin, yaitu election dan selection.
Saya kadang-kadang membayangkan kalau saja hal demikian kita jalankan dengan cara yang baik dan benar, terhindar dari segala macam money politik, bahkan dengan presidensial threshold yang 20% pun salah satu penyebab korupsi dari Ketua KPK menyampaikan ini. Seandainya kita melakukan yang baik dan benar tanpa adanya praktek money politik, maka tidak-tidaknya sekarang kita ini memiliki 514 bupati wali kota yang tersebar di tanah air, serta 43 gubernur yang telah dapat diuji, terbukti mampu dan mumpuni, serta tentunya telah siap untuk dipilih menjadi pimpinan nasional saat ini. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Kemudian yang paling mendesak untuk tetap menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional adalah menyelamatkan kondisi perekonomian nasional di tengah ancaman resesi ekonomi dunia. Kita tahu dunia sekarang telah dilanda, bahkan di Amerika terjadi inflasi, kemudian termasuk di Turki juga. Dan ini merupakan ancaman baru bagi ekonomi dunia yang akan berdampak kepada Indonesia. Karena memang inflasi di tingkat dunia tertinggi selama 30 tahun ya sekarang ini. Tentunya itu juga dampak dari COVID juga. Dan kita juga harus ikut merasakan bagaimana kehidupan rakyat kita dihimpit sulit berbagai kesulitan hidup, di mana COVID-19 telah membuat batasan-batasan yang ketat terhadap akses ekonomi di berbagai seluruh usaha. Kecuali orang-orang tertentu seperti yang disampaikan oleh KPK bahwa kenaikan kekayaan dari pejabat-pejabat negara ini meningkat banyak. Nilai beli masyarakat pun turun gratis. Pada saat normal saya mengamati di Indofood, Alfamart, itu rata-rata masyarakat diakumulasi itu belanja 25.000 per hari. Sekarang hanya tinggal 15.000. Sehingga kalau di Alfamart banyak sate-sate tadi. Dalam kondisi seperti ini terjadi di masyarakat persaingan yang ketat, bersaing untuk mengalir penghasilan dengan sesama-sama yang sulit. Kehidupan petani semakin sulit dengan adanya impor beras, pupuk yang sulit. Begitu panen, harga turun. Bahkan tomat dibuangin, cabai dibuangin, dan sebagainya. Sangat menyedihkan karena terjadi di Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan pun sama, semakin jauh. Bahkan saya katakan nelayan menurunkan kemiskinan di negara yang kaya akan ikan. Tidak bisa melaut karena terbatasnya solar, operasionalnya semakin mahal, dan berbagai aturan zona dan lain-lain. Potret ekonomi kita sangat buram, bukan hanya di kota-kota besar, di beberapa daerah kecil juga sama. Banyak orang-orang menggunakan rompi untuk ojek dan sebagainya, tidak seramai dulu. Sekarang memang ramai tapi diam, angkutan pun bermasalah, agak menengah sedikit, perhotelan juga sama kena, perkantoran-kantoran banyak yang sepi, tutup, sangat miris melihatnya. Hilang harapan. Buruh lebih menyedihkan lagi dengan Undang-Undang Ciptaker ini yang masih berlaku selama 2 tahun. Tidak ada ketenangan dari buruh kapanpun siap diberhentikan dengan aturan-aturan seperti ini yang tidak berpihak kepada buruh. Kemudian Badan Statistik juga mengatakan bahwa pengangguran di Agustus tahun 2021 ini mencapai 9,1 juta orang. Secara grafik juga dijelaskan bahwa penduduk miskin pada Maret 2021 kemarin sebesar 27,5 juta orang. Dan kepolisian pun mencatat seimbang dengan kesejahteraan ini adalah kejahatan yang meningkat sampai 5% lebih dengan jumlah kejadian kriminal tahun 2021 sebesar 4.800-an kejadian. Saudara-saudara sekalian, seluruh kondisi tersebut sangat rawan dan dapat mengancam stabilitas politik dan berdampak kepada pertahanan dan keamanan nasional. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia ibarat di persimpangan jalan. Jika penyelesaiannya tidak hati-hati akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat di masa mendatang. Utamanya terhadap disintegrasi bangsa dan negara yang sudah dimulai dari Papua. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita tidak bisa berpangku tangan. Harus turun tangan, harus bersama-sama seluruh komponen bangsa melakukan sesuatu secara konstruktif dan konstitusional agar bangsa ini terlepas. Kita harus optimis karena kita adalah bangsa pejuang, di mana di tiap kota, kabupaten ada taman makam pahlawan. Secara budaya, dari barat sampai ke timur kita mempunyai senjata masing-masing, ciri khas senjata dan tarian perang. Dan secara sejarah kita tidak pernah putus berjuang 300-an tahun lebih sehingga kita bisa berebut kemerdekaan. Jadi jangan kita pesimis, tapi kita optimis untuk bisa bergandengan tangan merubah situasi ini dengan bersama-sama. Pasti kita bisa, dan saya hanya bisa menyampaikan bangkit atau punah. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.